Ini merupakan lanjutan materi dari pertemuan 11, yaitu penggunaan alat forensik digital. Tujuannya untuk memahami fungsi, kapabilitas, dan aplikasi praktis dalam investigasi digital. Definisi alat forensik digital. Forensik digital adalah disiplin ilmu yang meneliti, menganalisis, dan memulihkan informasi digital untuk mengungkap kebenaran di balik insiden kejahatan cyber. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital sambil menjaga integritas serta penerimaannya sebagai bukti di pengadilan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pernyataan operasional yang merumuskan kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi, baru memahami pentingnya integritas bukti digital, menyadari peran forensik digital dalam kejahatan cyber. Analoginya, forensik digital mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, menganalisis bukti digital untuk memahami alat-alatnya. Kita dapat menganalogikan dengan peralatan seorang dokter forensik di dunia nyata. EnCase FTK. Sebagai perangkat lunak utama, EnCase dan FTK digunakan untuk akuisisi, analisis, serta pelaporan bukti digital. Keduanya berfungsi seperti Microsoft Digital canggih yang mampu mengungkapkan detail tersembunyinya dari data. Yang kedua, write blocker adalah perangkat penting yang mencegah modifikasi data pada perangkat penyimpanan selama akuisisi bukti digital. Fungsinya mirip sarung tangan, steril, yang menjaga integritas bukti dari kontaminasi. Baru autopsi. Autopsi adalah alat open source yang memungkinkan menyelidiki mendalam pada hard drive dan smartphone. Ini adalah alat bedah multifungsi yang membedah sistem digital untuk mengungkapkan penyebab dan alur kejadian. Yang keempat, reporting, proses yang melibatkan pembuatan laporan detail untuk menyajikan temuan secara jelas dan objektif. Laporan ini mendokumentasikan semua bukti kesimpulan, berfungsi sebagai laporan medis forensik yang menjadi dasar hukum yang kuat. Alat forensik utama yaitu EnCase Forensik. EnCase Forensik adalah standar global dan emas dalam investigasi digital. Perangkat lunak ini membantu penegak hukum dan lembaga pemerintah menyelidiki bukti digital yang kompleks, meliputi akuisisi, analisis, dan pelaporan secara menyeluruh. Fitur utama dan kemampuannya: akuisisi data forensik yang kuat dari berbagai media, kemampuan konferensi mengungkapkan bukti tersembunyi, otomasi tugas investigasi kompleks, integritas dengan berbagai alat lain, baru skalabilitas untuk kasus skala besar. Kelebihannya apa? Standar industri di forensik digital, fitur investigasi yang sangat komprehensif, memberikan bukti yang valid dan diterima di pengadilan, membantu mempercepat proses investigasi. Kekurangannya, biaya lisensi dan implementasi yang tinggi, membutuhkan kurva pembelajaran yang signifikan, kompleksitas pengguna bagi pengguna baru, membantu sumber daya komputasi yang kuat. Profil karakteristik yaitu Entrove FTQ adalah standar emas industri terpercaya untuk pengumpulan citra cepat dan penemuan artefak, mendukung deskripsi pemulihan sandi dan analisis data jaringan terpadu. Kelebihan proses cepat ini, alat forensik terbaik dengan fitur pencarian cepat dan pemulihan data, meningkatkan kecepatan analisis bukti dan mengindeks data di awal. Fitur utama dari pencitraan disk yaitu mampu membuat citra forensik disk penuh dari berbagai sumber, memproses data dari hard drive, perangkat seluler, hingga data jaringan. Kekurangannya adalah FTK membutuhkan sumber daya sistem signifikan, terutama memori tinggi. Hal ini menjadi pertimbangan pada perangkat keras dengan spesifikasi terbatas. Autopsi adalah platform forensik digital open source dan gratis dengan antarmuka pengguna atau GUI yang intuitif, memungkinkan analisis hard drive dan smartphone yang efisien. Fitur utama meliputi pemeriksaan sistem file menyeluruh, analisis citra disk, baru melihat file video, dan ekstraksi metadata penting untuk investigasi.
The sleuth kit-nya atau TSK-nya adalah barisan perintah atau command line dan pustaka C yang powerful untuk analisis citra disk dan pemulihan file. Ini menjadi fondasi autopsi. Kelebihan utamanya, fleksibilitasnya tinggi melalui arsitektur plug-in, memungkinkan pengembangan modul kostum. Dukungan komunitas aktif kamera yang sifatnya yang open source memastikan pengembangan berkelanjutan. Potensi kekurangannya, meskipun capable beberapa fitur forensik ditingkatkan lanjut, fitur forensik tingkat lanjut yang sangat spesifik mungkin tidak sekomprehensif solusi komersial berbayar. Contoh kasus pemilihan alat yang tepat. Kasus 1, pencurian data korporat. Kejahatan cyber ini melibatkan pencurian dan penyalahgunaan data sensitif perusahaan, memerlukan analisis mendalam terhadap sistem komputer (ENCASE). Kasus 2, investigasi cyberbullying, melibatkan penelusuran bukti digital dari berbagai platform untuk mengidentifikasi pelaku yang mengumpulkan informasi. Itu autopsi. Kasus ketiga adalah analisis malware, menganalisis perangkat lunak jahat yang memahami fungsionalitas sumber dan dampaknya pada sistem yang terinfeksi. Perbandingan konferensi alat dari segi harga dan kurva pembelajaran. Memilih alat mempertimbangkan praktik harga kompetitif dan biaya tersembunyi. Penting menilai kemudian penggunaan waktu, penguasaan alat, harga terjangkau, sangat user friendly, kecepatan dan pelaporan. Performa alat krusial dalam pemrosesan data, kecepatan eksekusi dan kemampuan laporan akurat menentukan efisiensi kerja. Yaitu efisiensinya tinggi dan insight-nya akurat. Dari dukungan dan base case, dukungan teknik responsif berkualitas sangat penting. Setiap alat cocok untuk skenario penggunaan tertentu, memaksimalkan manfaat, support handal, adaptasi kebutuhan. Demo praktis, workflow dari dasar workflow dengan FTJ Imager. Pencitraan dan verifikasi. FTK Imager digunakan untuk akuisisi bukti digital dan pembuatan image forensik yang sempurna tanpa mengubah data atau metadata. Langkahnya, pencitraan, baru verifikasi, memastikan integritas data, dan preview melihat isi bukti. Workflow dengan autopsi yaitu pembuatan kasus dan analisis. Autopsi adalah platform analisis forensik digital untuk penyelidikan mendalam dan ekstraksi abstrak dari bukti yang diakuisisi. Langkah-langkah kuncinya, pembuatan kasus, memulai proyek investigasi baru, penambahan data, import image forensik, analisis, identifikasi file, metadata, dan aktivitas user. Tips memilih alat, pentingnya prosedur, yaitu berdasarkan kebutuhan. Pilih alat yang sesuai dengan jenis investigasi untuk pengumpulan bukti yang aman, akurat, dan diterima di pengadilan. Kesalahan umum analisis, dokumentasi tidak cukup, penyimpanan tidak aman, dan meremehkan chain of custody yang mengakibatkan bukti terkontaminasi atau kehilangan nilai hukum. Berdasarkan anggaran, pertimbangkan biaya akuisisi, pemeliharaan, serta pelatihan personal yang memastikan keberlanjutan operasional dan efisiensi jangka panjang. Chain of custody penting, dokumentasi setiap perangkat bukti, pastikan penyimpanan aman, ikut prosedur untuk menjaga integritas hukumnya. Hands-on activity, praktikum perbandingan alat. Bandingkan dua alat forensik digital untuk analisis bukti dari media penyimpanan digital. Langkahnya adalah identifikasi, persiapan alat, akuisisi data USB drive, analisis data dengan alat A, analisis data dengan alat B, baru dokumentasi dan pelaporan. Skenario analisis. Lakukan analisis forensik pada USB drive yang berisi contoh data bukti digital, output dan refleksinya, matriks perbandingan alat, fitur performa usability, laporan refleksi, hasil analisis, dan kesimpulan. Kesimpulan dan pesan. Skill investigator utama, alat hanyalah penunjang. Keahlian, pengalaman, dan pemahaman mendalam investigator adalah kunci keberhasilan forensik.
alat yang tepat. Setiap kasus unik memerlukan alat sesuai. Pilih tool yang tidak tepat dapat menghambat proses dan validitas bukti. Dunia digital terus berkembang. Komitmen pada pembelajaran dan adaptasi adalah fundamental bagi setiap praktisi forensik digital. Oke, sekian materi pertemuan ke-11. Semoga bermanfaat. Terima kasih.